Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Rohmantin, NIM 18061102170 dari kelas 3B3 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Jadi teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu Manajemen Operasional dengan dosen pengajar Mem Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang 10 keputusan manajemen operasional. Nah, jadi teman-teman, keputusan manajemen operasional merupakan tanggung jawab dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer operasional dalam menjalankan usaha bisnisnya agar tidak mengalami kerugian dan menjaga kepuasan pelanggan. Manajemen operasional memberikan cara pandang yang sistematik dalam melihat proses-proses dalam organisasi perusahaan dan agar dapat melakukan apa yang dikerjakan manajer operasional sehingga dengan cermat dapat meningkatkan peluang keuntungan dan pelayanan kepada masyarakat serta mampu mengorganisasikan diri pada perusahaan yang produktif. Dalam manajemen operasional dibutuhkan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan serta untuk mengetahui peluang dan ancaman yang akan terjadi di lingkungan perusahaan. Nah, tanpa adanya manajemen operasional, maka mustahil perusahaan bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Menurut J. Heiser dan Barry Reinder, terdapat 10 keputusan manajemen operasional untuk mendukung misi dan untuk menerapkan strategi dalam melakukan berbagai fungsi yang ada dalam perusahaan. Yaitu, yang pertama, keputusan perencanaan barang dan jasa. Keputusan perencanaan barang dan jasa yaitu terdapat keputusan perencanaan jangka panjang, keputusan perencanaan jangka pendek, dan keputusan jangka menengah. Nah, keputusan perencanaan jangka pendek biasanya dilakukan pada keseharian di perusahaan, yakni yang sangat terkait dengan bagaimana mengatur peralatan, alur dan sistem kerja, bagaimana mengatur penyimpanan barang dan jasa, agar meminimalisasi biaya dan memaksimalisasi produktivitas barang dan jasa. Mengatur penjadwalan dan siapa yang melakukannya, serta bagaimana sistem kerjanya agar dapat meningkatkan produktivitas, semua bergantung pada keputusan perencanaan yang baik dan tepat. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu ada keputusan manajemen kualitas. Nah, dalam keputusan manajemen kualitas yang ditetapkan adalah terkait dengan standar kualitas yang merupakan harapan para pelanggan serta menetapkan peraturan dan prosedur yang dibakukan agar dapat mengidentifikasi tercapainya standar kualitas tersebut. Nah, dengan demikian, dalam keputusan terkait manajemen kualitas akan mampu menjawab kualitas barang dan jasa tersebut sesuai dengan keinginan pelanggan dengan menerapkan standar pengendalian mutu. Yang ketiga, ada perancangan proses dan kapasitas. Nah, keputusan perancangan proses dan kapasitas yang berlebihan akan membuat perusahaan mengalami kerugian dalam bentuk fixed cost maupun variable cost. Sedangkan perancangan proses dan kapasitas yang kurang dapat membuat perusahaan kehilangan untuk memenuhi peluang. Perancangan kapasitas dalam hal ini terkait dengan ketersediaan mesin, jumlah pekerja, maupun area penyimpanan. Keputusan perancangan proses dan kapasitas ini akan menentukan struktur biaya dasar suatu perusahaan dan keputusan ini akan berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan-keputusan yang lain. Sehingga keputusan perancangan proses dan kapasitas ini harus dilakukan dengan baik dan cermat.
Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, pemilihan lokasi. Nah, keputusan pemilihan lokasi sangat menentukan suksesnya sebuah perusahaan. Karena terkait dengan biaya transportasi, proses pemasokan barang, dan sampai pada pemasaran. Keputusan pemilihan lokasi yang kurang tepat akan berpengaruh pada biaya operasional perusahaan yang sangat besar dan harus dikeluarkan serta dipertimbangkan untuk memenuhi pengembangan jaringan usaha. Nah, selanjutnya yang kelima. Yang kelima itu ada perancangan tata letak. Tata letak merupakan landasan utama dalam sebuah organisasi yang merupakan cara pengaturan fasilitas-fasilitas guna menunjang kelancaran proses operasional di dalamnya. Keputusan perancangan tata letak akan berpengaruh terhadap aliran dan ketersediaan bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, serta jumlah sumber daya manusia yang diperlukan. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam ada strategi sumber daya manusia dan perancangan pekerjaan. Nah, tujuan keputusan strategi sumber daya manusia dan perancangan pekerjaan adalah untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain pekerjaan sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Mencangkup keselamatan pekerja, kesehatan, job description, lingkungan kerja, dan juga upah. Selanjutnya yang ketujuh. Nah, yang ketujuh itu manajemen rantai pasok. Keputusan rantai pasok adalah sebuah sistem pengelolaan untuk mengkoordinasikan semua elemen pengiriman produk dari pemasok ke konsumen akhir dengan menggunakan teknologi informasi. Rantai pasok sangat penting sebab meliputi keseluruhan proses mulai dari riset pasar, menentukan produk, merumuskan strategi produk dan pemasaran, proses suplai barang, suplai bahan baku, proses produksi, sampai mendistribusikan pada konsumen akhir. Selanjutnya yang kedelapan. Yang kedelapan, persediaan. Nah, keputusan persediaan sangat dipengaruhi oleh perancangan proses dan kapasitas sumber daya manusia dan perancangan tata letak. Keputusan persediaan terkait dengan jumlah persediaan dari setiap barang yang harus dimiliki dan kapan harus belanja barang baru. Selanjutnya yang kesembilan, penjadwalan. Penjadwalan merupakan tindakan menentukan periode waktu untuk setiap tugas dalam proses produksi dan harus ditetapkan jadwal produksi. Penjadwalan sangat ditentukan oleh perancangan proses dan kapasitas tata letak dan sumber daya manusia. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-10. Yang ke-10 adalah pemeliharaan. Keputusan pemeliharaan merupakan kegiatan untuk menjaga, memelihara fasilitas atau peralatan perusahaan dan mengadakan perbaikan, penyesuaian, pergantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga kualitas atau mutu dan dibuat untuk menjaga tingkat stabilitas barang yang diinginkan. Jadi itulah teman-teman 10 keputusan manajemen operasional yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan tutur kata. Seperti pepatah mengatakan, tidak ada gading yang retak, begitu pula dengan manusia, tidak ada yang sempurna. Terima kasih.